Milenial sering lupa ada sektor penting yang perlu kita perhatikan bersama. Apa itu? Adalah sektor pertanian, di mana sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting, sektor real, pemenuh kebutuhan keberlangsungan hidup manusia. Contoh beras, kemudian bahan pangan lainnya. Kalau bukan para petani yang produksi, siapa lagi? Tapi kaca milenial saat ini masih kurang tertarik dan peduli terhadap sektor pertanian itu sendiri. Padahal kita tahu sendiri bahwa sektor pertanian merupakan salah satu jaminan keberlangsungan hidup manusia. Dan sore ini saya sedang belajar bagaimana cara menandur lombok yang baik dan benar. Nah, saya bersama mentor saya, kebetulan dia asli Wanayasa dan sudah berproses di bidang lombok itu di Bogor, sudah lumayan mahir beliau. Nah, langsung saja kita ketemu orangnya. Ayo. Nah, ini saya udah bersama sama Bos Dias. Nah, ini lombok yang ditandur itu jenis apa? Jeko ya? Jeko, ini jenis jeko. Dan sebenarnya banyak ya jenis-jenis lombok. Rawit, jeko, terus apa maning? Enggak, itu jeko kan nama ini mereknya ya. Kalau jenis varian kan ada rawit. Rawit itu jenis varian. Kalau selain jeko, mereknya apa maning? Jinawi. Romania. Kenapa milih jeko? Ya, itu kan tergantung Selera ya? Selera. Aslinya semua ya bagus, tapi kan selera masing-masing. Nah, ini sini agak sini. Ini tadi yang baru kita tanam. Nah, ini agak alum, dan alum itu wajar karena baru, iya kan? Nah, ini udah mulai agak tegak. Ini juga tegak. Ya, ini baru kita tanam tadi. Nah, ini kalau ini durasi pembibitannya itu berapa hari? 21 hari, 22 hari, maksimal 25 hari. Itu paling bagus katanya, tapi kata yang lebih senior. Pembibitannya gitu ya. Mending kita langsung ke pembibitannya dulu aja yuk. Ya. Ayo. Kita lihat nih pembibitannya yuk. Ini tempat pembibitan kita di sini. Ini adalah ini satu slot, dan satu slot. Nih, bisa kesini Mas? Ini varian Romanio. Yang mana? Ini 3 Romanio. Ini 3 varian Romanio. Nih, ini sama itu. Ini 3 Romanio. Kalau yang ini jeko. Kalau yang sebelah sana sendiri ini jeko ini. Ini varian jeko. Nah, ini bisa kita lihat nih. Nah, yang perlu kita siapkan buat pembibitan itu apa? Pupuk kandang. Tapi juga tanahnya itu harus rata ya. Enggak ada. Nah, turnya itu gimana coba? Bisa dijelasin? Takaran tanah. Nah, ember tanah 1 ember pupuk. 1 ember tanah, 1 ember pupuk. 6 ember tanah, 1 ember pupuk. 6 ember tanah, 1 ember pupuk. Ya. 61. Terus obatnya apa? Enggak pakai obat. Nggak pakai obat itu. Kalau buat pembibitan mah nggak pakai obat. Kemarin saya nyoba sekali pakai TS, hasilnya ya lo busuk batang padang lonyut sininya. Saya pernah kemarin gagal. Pernah. Itu ada contohnya. Contohnya ada, nanti kita ke sana nanti. Contoh yang udah ditanam, yang sisa-sisa Sisa kemarin ya. Nah, tapi kalau ini bagus ini. Ini kelihatannya hijau ya. Ya, hijau ini. Hijau banget ini. Dan ini yang jeko, ini Romanio. Sebenarnya Romanio ini saya baru nanam. Langsung kita ke tempat pemindahan dari bibit ke penanduran. Ayo, kemarin dah sempat berapa nandur, cuman memang ada berapa trouble. Jadi masih belum sempurna dan perfect. Jadi kita pembibitan ulang dan kita harus
tandur ulang lagi. Tapi ada yang sisa kok, yang sisa bagus, lumayan bagus. Sini. Nah, ini kapasitas berapa ribu? Kisaran 2000. Ini lumayan udah gede. Ini lumayan udah gede ini. Ukuran sebulan. Ini ukuran baru sebulan ini. Bulan. Jadi kemarin sebenarnya itu udah penuh sini, udah sempat penuh semua. Tapi cuman karena saya main game terus, game-gamean mulu itu, jadi urus perawatannya kurang, ya resiko. Ketika perawatannya kurang, pasti hasilnya pun kurang. Jadi ya resikonya itu, resiko game-gamean ya. Game-gamean soalnya waktu ada hama saya bodo amat main game terus, jadinya gini tinggal segini. Kisaran 400 batangan lah. 400 batang yang tersisa dari kemarin. Nah, kira-kira hamanya itu apa aja? Ada siput, berkicot, sama belalang. Nah, terus buat menanggulangi itu kan jelas ada tuh obatnya. Ada banyak obat racun. Ada dari bulldog, ada dari kurakron, ada dari trimek juga ya. Terus kalau spesifik buat jangkrik sama belalangnya itu apa? Saya pakai trimek. Ada yang lebih kelas lagi itu ludo. Ya. Cuman ngefek nggak ke tanah? Enggak sih, yang efek sedikit. Enggak, maksudnya biasanya kan ada misal habis diobat tanahnya jadi rusak kayak gitu. Itu setelah penanaman, ibaratnya kita nanam sekarang sedet, ntar kan otomatis itu kan bahan aktif pestisida kan, tetap ada efek ke tanahnya. Ke tanahnya itu ada. Nah, terus ada siputnya juga itu biasanya berkicot. Iya, berkicot itu kalau obatnya apa? Kita pakai furadan. Kalau obat buat aplikasinya furadan. Kita ini batang. Kasih aja ke pinggir-pinggirannya. Dikasih ke pinggir-pinggir. Contoh kayak gini nih, sini. Pinggir-pinggir sini dikasih furadan ya. Iya. Furadannya sini. Nah, kalau unsur tanahnya sendiri itu gimana ini? Unsur yang bagaimana? Misal pertama tanah pupuk, pakainya pupuk apa aja itu? Saya pakai pupuk kandang atau pupuk kambing sama pakai pupuk ayam. Pupuk ayam ya. Soalnya kenapa? Kalau kambing itu ibaratnya langsung gizinya itu langsung nyerapnya itu lama. Kalau ayam lebih cepat nggone. Tapi pas saya ya. Habisnya juga lebih cepat. Makanya saya doping pakai kambing. Pupuk kambing ya. Nah, kalau kayak gini nih, ini kan gagal juga ini ya. Busuk batang itu. Busuk batang ini namanya. Nih, batangnya udah hilang, tinggal ini busuk batang. Ini kenapa bisa kayak gini? Penyakit itu. Ini penyakit. Kalau udah penyakit kayak gini fatal ya. Udah fatal dan susah diselamatkan. Bahkan apa ya? 1% lah bisa hidup lagi. Iya, malah nggak bakal hidup, berarti 0% gitu. Buang aja. Berarti langsung tinggal nyelamatin yang masih waras. Paling solusinya kan diganti kan, ganti tanam lagi. Nah, kalau ini nih sini makan jangkrik gitu. Ini jangkrik atau belalang, efeknya kayak gini. Jadi batangnya itu diputus. Nih. Padahal itu udah gede. Pun bisa kuat ya. Kalau udah kayak gini cabut kalau udah kayak gini ya ganti yang baru, cabut. Nah, kita cari lagi nih biar berbagi ilmu sama Bos Dias. Ini Mas. Nah, ini kan banyak yang tumpang tindih nih, kecil besar ini ngefek nggak ini? Ya kalau masih kurang segini nggak terlalu ya. Ini ya sedikit ngefek. Ngefeknya kalau yang udah besar nutupinnya udah masih kecil gitu ya. Nah, ini plastiknya tuh jenis biasa ya. Plastik mulsa. Bagian hamane gulmanya tidak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak gulmanya.
Nah, jadi buat teman-teman ketika pengen sharing-sharing how to nandur lombok, bagaimana cara nandur lombok, bisalah kita sharing-sharing bareng, datang ke DYK nggak apa-apa ya. Nanti ketika kita belajar bersama sistemnya. Ketika teman-teman pengen pesen bibit lombok, oke lah, kita bisa menyiapkan. Ketika teman-teman pengen mendatangkan trainer atau training, nanti Mas Dia siap datang ke tempat sampean. Jadi DYK is ya, siaplah kita belajar bersama bagaimana cara nandur lombok. Terus mbok sedulur kabeh butuh lombok, DYK umben nek wis panen ora apa-apa, pesen meneh ora apa-apa. Tapi biasanya buangannya maring Tangerang ya, ke Tangerang pasarnya ini biasanya. Dan ketika teman-teman nanti ada yang panen lombok bingung kemana, DYK nanti siap membawa ke Tangerang juga. Iya lah bos. Ya, saya salurin lah. Nanti disalurin bisa. Gitu ya buat teman-teman. Ketika gagal jangan lupa coba lagi dan coba lagi. Semua orang punya jatah kegagalan sendiri-sendiri. Yang ya, penting yakin. Yang penting yakin. Dan yang terakhir, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi jika hanya untuk meninggikan gengsi tanpa potensi? Yang terbaik adalah berkontribusi untuk negeri, untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan NKRI tercinta.